Batam TV, inspirasi Kepri. Halo selamat sore pemirsa, senang sekali kami hadir di hadapan Anda tentunya dalam program dialog khusus untuk edisi hari ini Selasa 30 April 2024. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan kami akan menemani Anda tentunya untuk membahas satu tema yang sayang sekali jika dilewatkan pada sore hari ini. Baik, pemirsa, Batam TV dalam era globalisasi ini, sektor pariwisata telah menjadi salah satu sektor yang vital dalam menggerakkan perekonomian satu negara. Ya, peran Asosiasi Pariwisata Indonesia atau yang kita kenal dengan sebutan ASITA menjadi semakin penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sektor pariwisata. Nah, dengan berbagai inisiatif dan kolaborasi yang dilakukan, ASITA memiliki peran strategis dalam mengembangkan potensi wisata Indonesia secara berkelanjutan. Untuk itu tema kita pada sore hari ini pemirsa, peran ASITA dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sektor pariwisata. Tentunya sore hari ini pemirsa kita sudah mendatangkan atau menghadirkan dua narasumber yang tentunya juga tidak jauh-jauh ya dari berhubungan dengan pariwisata. Yang pertama kita sudah kehadiran Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam, yaitu ada Bapak Dr. Andes Ardi Winata. Langsung saja kita menyapa narasumber kita yang pertama pada sore hari ini. Selamat sore Pak Ardi. Sore Putra, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Batam TV yang luar biasa, Batam Kota Baru. Baik, sehat ya Bang ya? Sangat sehat, alhamdulillah. Baik Pak, kali ini kita tetap untuk membahas tentang pariwisata. Oke, let's go. Baik, pemirsa, untuk narasumber kita yang kedua, kita sudah kehadiran Ketua ASITA DPD Provinsi Kepulauan Riau, yaitu kita sudah hadirkan Ibu Eva Betty Siahaan. Langsung saja kita menyapa beliau. Selamat sore Ibu Eva, apa kabar? Baik, selamat sore Mas Putra, selamat sore pemirsa Batam TV dimanapun Anda berada, khususnya di Kepulauan Riau. Oke, untuk pertanyaan pertama nih Bu, ASITA apa kabar sampai saat ini Bu? Saat ini kita lagi dalam semangat-semangatnya ya, karena kita bulan Mei ini, bulan depan kita ada Munas Besar. Baik. Ya, jadi ini adalah salah satu event terbesar di dalam suatu organisasi ASITA ya, yaitu pemilihan Ketua Umum Indonesia. Jadi ini event ini kita sangat berjuang untuk mendapatkan event ini. Itu juga berkat dari Pak Kadis kita yang sangat lihai ya, jadi akhirnya saya bisa mendapatkan event ini. Baik, nanti kita bahas Ibu ya untuk pas terakhir nanti ya Bu ya. Baik, kita ke Pak Ardi dulu Bu. Baik, silakan. Bu Eva. Pak, kalau dilihat nih Pak ya, bagaimana kontribusi ASITA nih Pak Ardi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam sektor pariwisata? Ini sebenarnya saya luruskan dulu nih statement dari Bu. Gimana tuh Pak? Bu Eva ya. Sebenarnya yang berjuang tuh Bu Eva. Kita pemerintah support saja. Tanpa seorang ketua ASITA yang luar biasa, saya tahu bagaimana nggak banyak bicara tapi banyak kerja. Bagaimana untuk mendapatkan, bagaimana Mbak Eva bersama tim mempresentasikan bahwa Kota Batam siap untuk menjadi tuan rumah. Karena banyak Mbak Eva ya, indikatornya, ruang meetingnya, kemudian amenity yang lain seperti hotel, restoran, tempat-tempat itu Bu ya, keamanannya, kemudian kebersihan, juga akses kali ya Mbak Eva ya, akses udara, darat, kemudian berdekatan dengan Singapura. Jadi banyak pertimbangan. Jadi dengan beliau ke pemerintah, salah satunya pemerintah Kota Batam, saya menyampaikan kepada Bapak Wali Kota Batam, Bapak Haji Muhammad Rudi, beliau sangat support sekali. Jadi kita bersurat ke DPP ya Pak ya, DPP ASITA di pusat, dengan ditandatangani di Bapak Wali Kota Batam untuk memberikan dukungan-dukungan. Nah, untuk itu alhamdulillah sudah ditetapkan Batam sebagai ketuan rumah. Dan kenapa kita begitu excited dengan perjuangan
Asita DPD Kepri, Bu Eva dan teman-teman, karena momentum ini sejarah Bu, 5 tahun Bu ya, 5 tahun, dan pasti ada resolusi keputusan-keputusan sehingga Batam menjadikan sejarah ya, sejarah yang tidak terpisah dengan salah satu asosiasi tertua pariwisata di Indonesia, yaitu Asita. Nah, begitu. Nah, apa hubungannya dengan peran Asita? Kalau ditulis mungkin nggak bisa, bukunya udah nggak habis gitu ya. Nggak cukup halamannya Pak ya? Nggak cukup halamannya, udah berseri-seri gitu ya. Karena wisatawan ini sangat, saya itu tupoksinya 2, bagaimana orang selama-lamanya tinggal di Batam dan bagaimana seramai-ramainya datang ke Batam. Nah, inilah peran Asita beserta anggotanya yang tidak henti-hentinya, kalau saya sebut ini pahlawan, pahlawan pariwisata yang tidak henti-hentinya mendatangkan jumlah wisatawan atau wisatawan dari mana-mana negara untuk ke Batam, sehingga target yang ditetapkan oleh pemerintah melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam kita bisa tercapai. Jadi inilah peran yang banyak dilakukan oleh Asita, mendatangkan Wisman, kemudian juga bukan itu saja, Wisman itu bermacam tujuan ya. Ada yang kuliner, tentunya perputaran ekonomi kita juga jadi lancar ya, jadi tinggi karena kita dipahamkan bahwa pertumbuhan ekonomi kita di atas digit 7 ya, di atas nasional dan provinsi Kepri. Ini peran penting dari teman-teman pelaku termasuk Asita ya. Ya, bagaimana mencapai nilai seperti itu. Dan PAD Kota Batam sendiri hampir 24% dari 1,3 triliun itu berasal dari sektor pariwisata, hotel, restoran, dan tempat hiburan. Nah, siapa yang mengkonsumnya? Ya wisatawan salah satunya. Dan ini peran Asita. Jadi peran Asita itu sangat luas sekali ya, sehingga kita sangat wajib untuk mendukung apapun program-program yang baik untuk Kota Batam. Oke, baik. Berarti Pak Ardi telah menjelaskan bahwasanya peran Asita itu banyak sekali. Jika dijabarkan tidak cukup begitu. Iya. Namun sebenarnya apa yang diharapkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam kepada peran yang diperankan oleh Asita sendiri, Pak? Ya. Perannya begini, ada sasaran utama, kemudian ada sasaran antara, tentu ada satu lagi sasaran yang lebih jauh lagi, jangka panjang gitu ya. Kalau sasaran paling cepatnya penambahan PAD. Baik. Ya, PAD artinya setiap wisatawan yang datang yang dibawa oleh Asita itu baik domestik ataupun mancanegara pasti ada pajak retribusi yang mereka keluarkan. Terus amenity kita terkonsumsi, hotel, restoran. Nah, itu semua terhitung merupakan namanya dalam komponen APBD, anggaran pendapatan dan belanja daerah, komponennya PAD. Sebenarnya ada beberapa komponen lain seperti yang BPHTB, kemudian ada reklame dan sebagainya. Jadi kepariwisataan itu sangat umum, sangat luas sekali. Nah, ini peran Asita. Terus peran jangka menengahnya ya, menengah begitu kalau kita anggap, promosi. Karena promosi itu tidak kujuk-kujuk harus langsung dapat ya apa yang kita inginkan, tapi harus berulang-ulang, meyakinkan, dan mungkin menggunakan semua media yang ada. Dan di sini juga peran Asita bagaimana mempromosikan Kota Batam melalui beberapa kegiatan yang seperti mungkin table talk, ya Bu Eva, B2C, business to customer, expo yang juga nanti di Asita di tempatnya di Mega Mall Batam Center juga akan mengadakan expo. Nah, expo ini juga dihadiri dari teman-teman pelaku pariwisata, mungkin government, pemerintah. Nih kita juga menghimbau ini dari semua yang tertangkap di siaran Batam TV ya, untuk bisa nantinya bergabung di Asita Expo-nya. Karena bisa sebagai media untuk mempromosikan daerahnya juga masing-masing. Automatically juga customer-nya ada, karena hampir seluruh travel agent yang ada di Indonesia akan hadir di Batam. Kemudian yang jangka panjangnya, jelasnya dengan PAD meningkat, pertumbuhan ekonomi kita juga akan baik, tingkat kesejahteraan masyarakat juga luar biasa, sehingga ya mungkin kriminal gitu ya, terus hal-hal yang tidak mensupport pembangunan sangat jadi minimalis gitu. Apabila masyarakatnya sudah sejahtera, masyarakatnya sudah penghasilannya sudah bagus dan sebagainya,
automatically pasti tingkat kriminal, sehingga kita berkehidupan day by day itu fresh, nyaman. Oke, baik. Bisa dikatakan bahwasanya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di Kota Batam bersama Asita ini tidak bisa dipisahkan di Batam. Sangat tidak bisa. Baik, kita tergabung dalam pentahelik namanya. Baik. Pentahelik. Baik, kita ke Ibu Eva. Bu Eva, nah tadi setelah mendengarkan penjelasan dari Pak Ardi selaku Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam nih, Bu Eva. Bagaimana peran-peran yang akan diambil atau yang dilakukan untuk meningkatkan ekonomi dalam sektor pariwisata? Mungkin Ibu bisa jelaskan apa saja peran-perannya mungkin atau program-programnya, ya, dan inisiatif-inisiatif apa yang telah dilakukan oleh Asita sendiri, Bu Eva. Silakan. Ya, terima kasih Pak Putra. Jadi gini, kalau mengenai yang namanya Asita itu yang otomatis sudah berbicara tentang pariwisata. Betul. Ya. Jadi emang Asita ini karena dia asosiasi paling tua dan terbesar di Indonesia, dia punya peran yang sangat besar untuk memasukkan pariwisata ke Indonesia, ya. Di mana juga kita dituntut kemarin dari Pak Menteri. Jadi Asita sangat berperan di sini bagaimana bisa mencapai target yang telah diberikan ke Kepri, ya, Pak, sekitar 3 juta. Jadi di sini memang benar-benar Asita kurang lebih, karena kita banyak stakeholder pariwisata, kurang lebih kita sekitar 100 travel agent. Jadi kita punya ada beberapa travel agent yang pemain inbound yang mana memasukkan tur-tur dari mancanegara daripada Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, ya. Dan jadi kita berbagi-bagi, ya. Jadi supaya ini terarah, kita punya bagian-bagian. Jadi yang memasukkan dari luar negeri dan memasukkan dari domestik. Nah, jadi kita ini semuanya kita rangkul dan kita selalu mengadakan promosi-promosi supaya kita benar-benar ikut serta, ya, membantu pemerintah bagaimana menghidupkan ekonomi di Batam, khususnya di Kepri, ya. Jadi disinilah Asita sangat berperan, ya, dan tidak luput juga dibantu oleh pemerintah. Sebenarnya kita tiap tahun ini sangat banyak program, ya. Kita mengadakan bagaimana pariwisata ini selalu datang ke Batam berulang-ulang, gitu, ya. Di lain daripada mereka Batam terkenal dengan tempat belanja, ya, spot tourism. Jadi kita kasih kesan kepada mereka supaya tidak bosan. Nah, disinilah kita meng-create bagaimana mereka tidak bosan datang ke Batam. Jadi kita selalu menawarkan paket-paket yang terbaru. Ya, selain dari paket-paket terbaru, otomatis juga kita menawarkan beberapa paket-paket yang di dekat pulau-pulau sini, itu adalah menjadi andalan kita. Jadi mereka datang ke sini sebentar udah datang, oh ini sudah ada gitu. Jadi memang ini kita selalu mempromosikan, karena kalau tidak kita informasikan atau promosikan, mereka tidak akan tahu. Jadi kita selalu mengadakan promosi ke luar negeri, ya. Jadi ini kita kerjasama dengan Dinas Pariwisata, ya, Dinas Pariwisata Batam, Kepri, juga beberapa dinas pariwisata yang ada 7 di Kepulauan Riau. Dan salah satunya yang terdekat mungkin nanti Pak Kadis akan ngelit kita ke Johor, ya. Jadi ini disinilah kolaborasi antar pemerintah dengan stakeholder. Ini sangat kental sekali. Jadi kerjasama yang sangat bagus. Jadi ya kurang lebih kalau kita membicarakan peran ini akan panjang. Jadi ya, jadi untuk saat ini mungkin yang paling terdekat itu salah satu peran, ya, kerjasama yang sangat bagus antara kedua belah pihak, pemerintah dan swasta. Baik, nah berbicara tentang mempromosikan nih Bu Eva, selain bekerja sama dengan pemerintah atau bersama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam, bagaimana dan apa saja selain itu, Bu, untuk membantu mempromosikan produk pariwisata lokal Batam untuk menarik wisatawan dari luar maupun dari dalam negeri, Bu Eva? Ya, jadi banyak kita membantunya, bukan hanya di situ saja. Ya, jadi ada juga kita seperti mengadakan Batam Expo, event-event besar, ya. Jadi pada seperti Munas nanti, ya, Munas nanti juga kita ada Mega Expo, ya. Selain kita mempromosikan ke luar negeri, kita juga mengundang mereka datang ke Batam, yaitu yang namanya B2B Travel Mart, ya.
Ini sebenarnya bisnisnya lebih mengena ya, karena di mana semua stakeholder bergabung di sini. Jadi antara buyer dan seller. Ya. Jadi mereka datang ke sini dengan langsung ya, dengan langsung melihat dan ketemu dengan stakeholder ya, supplier. Jadi akhirnya mereka lebih percaya membeli. Ya. Kalau di sana kan dia hanya datang mempromosikan bla bla ya. Kalau di sini mereka lebih yakin. Mereka lebih yakin dan lebih tahu, oh contohnya ini kalau kita mengadakan promosi tentang pariwisata yang namanya networking bisnis ini B2B atau travel mart, di sini kita bukan hanya mengundang travel saja. Jadi di sini kita mengundang semua stakeholder dari hotel, dari lapangan golf, dari atraksi macam-macam ini ya yang ada di Batam. Budaya gitu ya. Iya. Jadi mereka, oh kalau saya 3 hari 2 malam di sini, berarti saya bisa stay di sini lokasinya ya. Saya bisa makan di sini. Kita juga kalau mengadakan travel mart itu juga ada mengundang UMKM-nya juga. Jadi dia tahu kurang lebih kalau datang ke Batam itu cocoknya bawa oleh-olehnya nantinya seperti apa gitu. Jadi ini kita gabung semuanya dalam travel mart. Jadi ini lebih mengena untuk networking bisnisnya ya. Jadi dia pulang udah langsung buat paket ke negaranya, udah bisa langsung menjual gitu. Ini adalah hal yang terpenting ya, yang lebih cepat. Baik. Gitu. Baik. Nah, kita kembali ke Pak Ardi lagi nih. Pak, artinya dari pemerintah, khususnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam itu apakah betul-betul sangat percaya sekali dengan peran Asita yang telah dilakukan? Ya, pasti ya, sangat yakin karena Asita ini adalah asosiasi pariwisata tertua. Malah record blacknya tuh nggak ada. Dari dulu itu sangat luar biasa sekali ya, nggak pernah ada apa-apa ya gitu. Kita pergantian pimpinannya juga mulus ya, take overnya, perannya, anggotanya bukan malah kurang tapi bertambah ya, dan sebagainya. Artinya konflik internalnya juga tidak ada. Terus kolaborasi dengan pemerintah juga lancar. Dan termasuk asosiasi-asosiasi teman yang lain ya, jadi komunikasinya lancar. Sebenarnya Mas Putra, saya mau nyampaikan tadi kan ada pertanyaan bagaimana hubungan pemerintah dengan Asita. Asita ini adalah pebisnis ya, pebisnis kalau kelompoknya bisnis. Nah, ada namanya tuh pentahelik. Nah, pentahelik itu ada 5, Penta 5. Itu harus selalu terus berkoordinasi, berkolaborasi. Ini kalau solid, apapun bisa kita lakukan. Ini yang telah terjadi di Batam. Karena hampir semua asosiasi-asosiasi itu mengadakan Munas, Rakernas itu di Batam. Terutama yang paling besar itu adalah Asita nantinya di bulan Mei. Dengan semua detail-detail Munasnya itu kita laksanakan B2B, kemudian ada B2C, kemudian ada mungkin bisnis meeting juga ada kali ya, dan expo dan sebagainya. Artinya sejarah lah ini, karena tidak susah mungkin nanti terulang kembali karena 5 tahun sekali ya Bapak ya. Ini harus kita ambil momentum ini. Nah, yang 5 pentahelik tadi yang berkoordinasi itu antara lain itu ada di dunia akademisi. Ini sangat penting karena sudut pandang dunia akademisi itu sedikit berbeda dengan kita yang praktisi ya. Karena mereka berkecimpung di dunia teori plus juga penyiapan sumber daya manusia. Ini yang luar biasa. Kalau kita perlu tenaga hotelier, kita supply. Kemudian support, kemudian butuh mungkinnya yang chef restoran juga ada di Batam. Nah seperti itu, termasuk yang lain-lain, ya, termasuk lembaga-lembaga mungkin vokasi, sertifikasi itu ada di Batam untuk meningkatkan human capacity dari pelaku pariwisata. Ini dia dimensinya. Jadi di Batam juga ada. Kemudian ada satu kelompok berbisnis yang saya bilang tadi bahwa Asita ini sudah
berdiri di Batam dari sudah sangat lama dan sangat solid. Kemudian juga ada teman-teman pebisnis yang lain, pelaku yang lain, itu di Batam juga sangat kompak kita. Ketiga itu adalah komunitas. Di saya sendiri tercatat hampir 200 lebih komunitas. Komunitas film, komunitas seni, musik, seniman-seniman, kemudian ada perkumpulan ya, salah satu juga MC ya, perwara, kemudian juga ada yang macam-macam ya, ada yang pelukis, kria, rajut, pembatik, karena ini salah satu nanti mensuplai pariwisata di bidang tadi dibilang souvenir ya, oleh-oleh. Kemudian government itu sendiri dalam konteks yang luas, bukan hanya pemerintah tapi juga ada imigrasi, kemudian ada terminal fair ya, karantina, kemudian ada biaya cukai, kemudian dalam dimensi yang lain, yang dimensi yang yang lain, governmentnya. Kalau kita sering menyebutkan itu dengan CIQP ya, Custom Immigration Port and Quarantine ya. Ini juga di Batam solid ya, selalu mensupport kegiatan-kegiatan kepariwisataan kita, macam-macam ya. Mungkin kemudahan dalam pengurusan paspor, terus yang lain-lain ya, yang lain-lain. Mungkin ada kemudahan dalam memasukkan barang dari luar ke kayak gitu, selalu dibantu ya. Kalau itu genrenya ada ke pariwisata, seperti ada insentif khusus ya. Kemudian akses juga ya, akses kita ke pelabuhan dan sebagainya selalu dibantu. Nah, terakhir itu adalah media. Ini yang luar biasa. Jadi media di Batam baik apa saja, medsos, kemudian Instagram, kemudian mungkin teman-teman yang YouTuber atau influencer, termasuk media cetak, media elektronik seperti ini, media online, itu selalu menyuarakan, memuat berita-berita yang positif terhadap Batam. Terkadang ya kita bicaranya sedikit tapi dia kembangkan dengan begitu baik sekali bagaimana Batam ini membangun, termasuk apa yang dilakukan Bapak Wali Kota Batam terhadap akses, karena akses darat ini biayanya cukup besar ya, mempelebar jalan oleh pemerintah melalui kebijakan Bapak Wali Kota Batam Haji Muhammad Rudi, kemudian bandara, bundaran dan sebagainya. Jadi 55 pentahelix ini kita berkolaborasi dalam satu dimensi yang sangat solid, sehingga realnya bahwa jumlah wisatawan kita terus meningkat. Dan terbesar di Kepri, kita race untuk kembali ke nomor 2 setelah Bali ya, Bali, Jakarta, dan kita harapkan dari Batam Provinsi Kepulauan Riau. Ini dia. Jadi begitulah peran Asita, bahagian yang tak terpisahkan dari pemerintah, karena Asita ini adalah pebisnis, kemudian kita government, kita tergabung yang disebut dengan pentahelix seperti itu. Oke, baik. Artinya bahwasanya pemirsa Batam TV, peran Asita memang betul-betul diharapkan oleh pemerintah. Ya. Jadi sebelum kita ke pariwara Pak Ardi, kita ingin mengetahui bahwasanya yang dijelaskan oleh Pak Ardi ini artinya untuk menarik wisatawan dari dalam maupun dari luar negeri itu sudah tidak susah lagi mungkin ya, Pak. Nah, caranya seperti apa ini Pak Ardi? Jangan jawab dulu Pak ya, kita ke pariwara dulu. Oke. Jangan kemana-mana pemirsa, kita akan kembali lagi tentunya di Dialog Khusus sore hari ini. Amazing Batam. Enjoy the new city. Guys,
di kota Batam, sawah atau lahan untuk menanam padi memang sesuatu yang langka dan menjadi istimewa. Tetapi mereka yang ingin menikmati suasana persawahan, Batam punya tempat yang bisa dikunjungi, namanya Agrowisata Jambu Marina Batam. Halo guys, jadi sekarang saya sedang berada di Agrowisata Jambu Marina Batam. Tempat ini bisa menjadi salah satu pilihan Anda berwisata jika sedang berkunjung di Batam. Nah, penasaran apa aja sih yang bisa kita nikmati di Jambu Marina Batam ini? Langsung saja bersama saya Fenska Fianda, inilah Amazing Batam, enjoy the new city. Sesampainya di pintu masuk kawasan Jambu Marina, kita harus mendaftar terlebih dahulu sebagai pengunjung untuk mendapatkan akses masuk, diberi topi khas petani dan mendapat sebotol jus jambu merah yang menyegarkan. Tempat wisata agro yang satu ini dapat memberi informasi mengenai cara menanam padi, memanen buah-buahan, dan aktivitas lainnya yang mengasyikkan. Dalam perjalanan itu, kita akan melintasi jembatan kayu melihat kebun jambu merah dan dapat langsung memetik buah jambu. Jambu merah ini terkenal manis, menyegarkan, dan banyak mengandung vitamin. Oke, jadi guys, di Jambu Marina ini kita juga bisa langsung memetik jambu langsung dari pohonnya seperti yang saya lakukan. Buah jambu merah ini dapat dipetik dan dimakan langsung oleh pengunjung atau dikumpulkan untuk kemudian ditimbang, dibeli, dan dibawa pulang. Selain jambu merah, kita dapat pula menikmati buah stroberi di kebun stroberi. Oke guys, jadi ternyata di sini selain terdapat kebun jambu, juga terdapat kebun stroberi. Kapan lagi nih di Batam kita bisa menikmati stroberi langsung dari kebunnya? Aktivitas lainnya adalah menunggang kuda. Terdapat kuda jinak yang dapat ditunggangi oleh pengunjung yang datang ke kebun. Oke guys, jadi di kebun jambu ini teman-teman juga bisa berwisata dengan menaiki kuda seperti saya. Enjoy! Agrowisata Jambu Marina Batam, sekedar merasakan sensasi naik kuda keliling kawasan perkebunan Jambu Marina. Setelah menunggang kuda, kita dapat mencoba melakukan olahraga memanah atau archery. Oke guys, jadi ternyata di sini juga terdapat arena bermain archery. Jadi selain berkebun, berkuda, kita juga dapat bermain dengan anak panah ini. Karena banyak pilihan aktivitas dan fasilitas yang tersedia di dalamnya, Agrowisata Jambu Marina Batam menjadi salah satu tempat wisata agro yang banyak dikunjungi wisatawan. Dari Agrowisata Jambu Marina Batam, inilah Amazing Batam, enjoy the new city.
Ya, terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa dalam dialog khusus dengan tema kita pada sore hari ini, peran Asita dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sektor pariwisata. Di segmen pertama tadi kita sudah sedikit banyak membahas tentang bagaimana peran dari Asita sendiri, kemudian program-program inisiatifnya bagaimana agar meningkatkan ekonomi di sektor pariwisata, mungkin untuk menarik perhatian dari wisatawan dalam negeri maupun luar negeri untuk bisa kembali lagi ke Kota Batam gitu pemirsa Batam TV. Nah, berbicara tentang bagaimana cara agar membuat wisatawan dalam negeri, khususnya mungkin untuk yang dari luar negeri pemirsa, untuk bisa datang kembali, mengingat kembali Kota Batam, untuk bisa dituju kembali, untuk cara mempertahankannya itu mungkin tidaklah mudah gitu pemirsa Batam TV. Nah, mungkin di sini adalah bisa menjadi strategi atau bisa jadi bagaimana Asita untuk membuat caranya seperti apa. Mungkin kita dengar dulu kembali dari Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam, Bapak Dr. Andes Adiwinata, pemirsa Batam TV. Pak, bagaimana nih Pak? Apa yang sebenarnya harus dilakukan oleh Asita sendiri nih Pak? Menurut Bapak? Baik, jadi Mas Putra tadi bilang bagaimana repeater ya, atau datang lagi. Iya. Ada satu namanya, konsepnya itu adalah namanya itu Sabta Pesona. Ini harus kita gaungkan lagi nih ya, Sabta Pesona ini. Antara lain Sabta Pesona itu adanya keamanan, terus ketertiban, bersih, sejuk, indah, ramah, dan terakhir kenangan. Nah, ini dia. Jadi konsep dari Sabta Pesona ini cuma baik sekali. Ya. Kalau kita lihat di Batam, ya itu sudah terwujud, ya. Bagaimana masyarakat kita ramah terhadap wisatawan, artinya ya kejahatan biasa lah ya, pasti juga ada. Tapi dibandingkan dengan jumlah wisatawan yang begitu banyak, hampir kalau tahun kemarin itu hampir 1,2 ya juta, dengan ya mungkin ada trouble itu sangat jauh sekali kalau dibalancekan ya. Ya. Artinya keamanan itu, apalagi dari saya difahamkan memang dari Polda kita itu ada Movitnya, kemudian ada satu bidang itu menangani namanya polisi pariwisata. Nah, ini dia yang memberikan rasa aman ya, salah satunya. Kemudian kalau kita lihat nyaman, ya jalan-jalan kita salah satunya sudah dilebarkan sehingga kemacetan yang ekstrim itu tidak terjadi lagi ya. Perjalanan dari satu destinasi ke destinasi lain itu cepat, dari Sekupang menuju ke Batu Aji menuju ke mungkin Batam Center, Bengkong dan sebagainya, sampai ke Nagoya itu aksesnya mudah, sehingga itinerary yang dilakukan atau disusun oleh teman-teman agen termasuk Asita itu bisa terkunjungi. Kalau dulu mungkin hanya beberapa, sekarang sudah hampir menambah ya, bisa berkunjung ke Masjid Sultan Mahmud Riyasa yang ada di Batu Aji, mungkin ada yang di Sekupang bisa mengunjungi Taman Rusa karena jalurnya sudah lancar, sudah nyaman gitu ya. Kemudian juga bisa ke mungkin Masjid Tanjak di bandara, Wihara Dutai Maitreya terbesar di Asia di Sungai Panas, termasuk destinasi lain yang sedang in sekarang adalah Golden City ya, Bengkong Laut. Ya, ini juga jalan-jalannya luas. Nah, kemudian yang lain ya sejuk, kita penghijauan kita aktifkan pohon ketapang kencana, jati emas. Ini ditanam sehingga nanti bisa menambah sejuk lah. Dan yang paling luar biasa itu adalah ramah. Nah, ramah. Masyarakat kita ya memang harus ditingkatkan, sangat ramah dengan wisatawan. Kalau kita lihat ya kalau kita lihat mungkin di daerah-daerah lain yang kita nggak perlu sebutkan, kalau ada yang namanya bule lah apa mungkin dilihat-lihat, ditengok-tengok, di apa kayak gitu ya. Yang kalau kita di sini sudah membaur saja. Ya, membaur saja. Malah kalau ada trouble, mereka menanyakan sesuatu, kita dengan ikhlas, dengan apa menyampaikan, memberikan informasi itu. Nah, ini dia. Sehingga hal-hal tersebut membuat wisatawan mungkin mau datang kembali, yang tadi itu nama kenangan, mau datang lagi. Termasuk destinasinya, mungkin kemarin makan
asam pedas nggak sempat makan gonggong kali. Mau datang, nanti datang lagi deh kayak gitu ya. Ada yang mungkin bermain golf, kemarin baru 2 lapangan, mau datang lagi, mau lapangan berikutnya. Jadi ini yang terus kita tingkatkan, karena destinasi kita di samping berbenah juga sekarang sudah banyak alternatif ya. Balik saya ke Bengkong Laut tadi, kita sudah punya beach club ya, sudah banyak sekali di sana. Kemudian kita punya ya, kalau mau berolahraga ekstrem, sport tourism, kita bisa ada ski air. Nah kebetulan saya ketua ini PSAWI ya, ski air dan board itu juga menarik ya, di samping ya yang lain-lain ya, seperti itu. Nah, jadi kenangan yang mereka mau kembali lagi, saya pikir tidak terlalu sulit untuk kita wujudkan di Batam. Begitu ya, Teh? Iya. Oke, artinya dari segi konsep dan segi SDM itu sudah menjanjikan Kota Batam, iya, Pak ya? Iya. Oke. Terus up terus. Betul. Kita ke Ibu Eva. Bu Eva, bagaimana? Ini menjadi satu PR dari buat Asita ya. Apakah sudah dilakukan untuk membantu pemerintah bagaimana cara untuk mengembalikan kembali wisatawan agar kembali Kota Batam? Otomatis kalau kita sendiri, kita selalu ingin tamu itu akan balik kembali. Seperti tadi yang udah Pak Kadis informasikan bahwa kita selalu menggaungkan yang 7 sabta pesona tersebut. Nah, jadi kita mengkoordinir dari sini, otomatis kita ini selalu memberikan yang pertama itu bagaimana tamu kita balik dan bagaimana mengenang. Kalau mereka tidak punya kenangan, berarti mereka kan tidak akan balik. Betul. Nah, di sini kita yang penting kita memberikan kenangan, kenangan dari segi mana gitu. Dari keindahan Kota Batam yang sangat udah mulai tersusun rapi, kalau kita lihat jalan-jalannya, terus kenyamanan hotelnya, amenitiesnya juga aman, nyaman gitu ya. Jadi berbagai macam disajikannya makanan kuliner berbagai macam di sini, yang ada seafood ya. Jadi ada lokal menu juga ya, yang dari Tanjung Pinang, dari Tarempa, semuanya berkumpul di sini ya untuk variasi makanan. Jadi kesempatan ini juga nanti akan kita berikan pada saat Munas. Nah, Munas kita bahas sekarang Ibu. Silakan. Itu. Jadi nanti pada saat Munas tersebut, di mana itu kan kita akan kedatangan berbagai travel agent dari seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Ya, kurang lebih 36 provinsi di Indonesia akan menghadiri Munas tersebut ya. Sekitar 200 orang peserta travel agent ya. Jadi mereka itu nanti datang ke sini akan diketuai oleh provinsi masing-masing. Ya, contohnya dari Sumatera Barat ya akan mendelegasikan sekitar, selain ketuanya, dia akan membawa sekitar 12 orang gitu. Nah, dari Jawa Barat contohnya selain ketua ya, dia akan membawa sekitar 25 orang travelnya. Jadi ini pun yang dipilih yang top-top yang bisa jualan, yang bisa jualan gitu. Jadi kita jangan kesempatan ini kita jangan sia-siakan. Jadi di sini juga kita akan memberikan ke mereka, ini loh Batam yang sesungguhnya sudah berubah dari tahun sebelumnya. Mungkin kalau dibandingkan dari 10 tahun 5 tahun yang lalu sangat jauh berbeda ya Batam yang sekarang ini. Jadi ini kesempatan kita, khususnya Batam ini sebagai lokasi yang sangat strategis, border ya. Di sini juga bukan hanya domestik Nusantara yang mengambil peluang ini. Peluang ini juga diambil oleh negara tetangga kita seperti Malaysia, Singapura. Mereka akan ikut expo ya. Jadi nanti yang ikut expo kita ini kebanyakan dari Malaysia. Seluruh rumah sakit mahkota itu sampai mereka ikut nanti expo, dan mereka akan mendatangkan dokter-dokter terbaik mereka di sana langsung di expo Malaysia. Langsung. Saya baru deal barusan sampai satu rumah sakit ambil 2 booth ya. Nah, jadi ini benar-benar mereka semangat sekali. Dan selain mereka juga expo, mungkin ini juga peluang besar buat mereka, di mana nanti mereka akan kita berikan MOU. Ya, jadi mereka bisa mengadakan MOU kepada Asita Indonesia. Jadi kerjasama dengan satu MOU, dia bisa bekerja sama dengan seluruh anggota travel agency di Indonesia gitu. Jadi ini benar-benar peluang, jangan sampai ketinggalan ya. Jadi selain daripada
lokal ya. Ini juga diambil peluang oleh negara tetangga sebelah seperti Singapura dan juga Malaysia. Tourism Singapura sendiri nanti akan memberikan gratis juga kepada mereka, banyak support yang mereka berikan ya, seperti makan, juga tur di Singapura, tur Malaysia. Jadi turis Malaysia juga sangat mensupport event ini, bukan hanya di lokal saja, karena memang ini sekali 5 tahun ya, sangat besar eventnya gitu. Jadi mereka tidak mau ketinggalan. Jadi mereka tidak perlu jauh-jauh datang ke Bandung untuk promosi, datang ke Bali, datang ke Jakarta mengadakan event. Udah di sini aja semuanya. Ya, jadi benar-benar event ini yang kita tunggu-tunggu ya, semoga nanti sukses lah. Ya Pak ya. Amin. Baik, artinya ini adalah salah satu daya tarik juga nih Bu ya untuk event Munas ini. Mungkin bisa dijelaskan kepada pemirsa Batam TV Bu, bakal ada apa saja nanti Munas itu selain yang Ibu jelaskan tadi, ada travel seluruh Indonesia atau juga dari Johor sama Malaysia sama Singapura juga ikut dalam Munas ini. Selain itu apakah ada suguhan yang lain yang akan disuguhkan dalam Munas nanti Bu Eva? Oh iya, jadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi, dalam event ini ada berbagai event-event ya. Ada kurang lebih sekitar event besarnya sih ada 3. Selain daripada makan malam contohnya ya. Jadi event besarnya itu Asita Mega Expo di Mega Mall itu dari tanggal 15 sampai tanggal 18 Mei. Ya, itu 4 hari. Nah, untuk event B2B-nya, bisnis to bisnisnya, ini antara travel agent dan stakeholder pariwisata luar dalam negeri. Ini diadakan di AP Premier Hotel. Ya, ini dari tanggal 14 sampai tanggal 16 Mei. Nah, event Munasnya sendiri, event puncaknya itu nanti kita adakan di Swiss Bell. Ya, jadi kebanyakan rata-rata peserta yang akan tinggal itu adalah di Swiss Bell, kurang lebih sekitar 50%, karena Munasnya sendiri itu ada di Swiss Bell Hotel. Jadi mereka kita akan berikan sepuas-puasnya, senyaman-nyamannya di sini, ya, seperti kita sungguhkan berbagai variasi makanan. Selain makan di hotel, kita berikan juga mereka seperti makan di Beach Club nanti, ya. Ada juga kita bawa mereka ke Nongsa, melihat resort di Nongsa. Nah, jadi berbagai macam entertain juga nanti akan kita suguhkan ya. Juga dari support dari Bapak kita tercinta, ya. Artinya dari Asita sendiri sudah tidak bingung lagi ini mau ngajak kemana nih tempat-tempat wisata Batam, sudah banyak sekali tentunya. Jadi sudah terkoordinir semuanya. Baik, nah itu penjelasan dari Bu Eva, pemirsa Batam TV. Namun sebelum kita tutup untuk program kita pada sore hari ini, mungkin kita pengen tahu dulu harapan, mungkin closing statement dari Pak Ardi sendiri, Pak, silakan. Ya, jadi pariwisata ini bukan kerja seorang bersendirian, tapi perlu berkolaborasi. Betul. Jadi untuk Kota Batam sebagai yang sudah diiktibarkan, dideklar oleh Bapak Wali Kota Batam, Haji Muhammad Rudi pada saat countdown malam pergantian tahun, bahwa Batam adalah kota pariwisata. Nah, ini momentum yang harus kita ambil sebagai sebagai pelaku pariwisata. Jadi apapun yang dikerjakan oleh pelaku pariwisata untuk meningkatkan industri pariwisata Batam, pemerintah wajib, ini kata-katanya wajib nih, wajib mensupport. Harus. Nah, ini harus. Jadi sehingga Munas Asita ini kita benar-benar kalau bisa tidak ada bahagian yang terlupakan atau tertinggalkan selama lebih kurang mungkin 4 berapa hari mereka di sini. Malah bukan itu saja, saya sudah menghimbau teman-teman kepala dinas kebudayaan dan pariwisata ataupun kepala dinas pariwisata, karena nomenklatur di masing-masing daerah itu beda. Ayo ke Batam, bantu ini pelaku-pelaku pariwisata kamu, teman-teman semua, support mereka untuk bermunas di Batam. Makanya kita menyediakan expo yang bukan bisa juga dimanfaatkan oleh pemerintah ataupun amenity yang lain ya untuk berekspo, karena customer atau yang berkunjung itu adalah orang-orang yang sangat incas dengan pariwisata, yaitu agent, travel agent. Nah, ini dia. Jadi kita bersama-sama, bukan hanya pemerintah tapi semua pihak mendukung kepariwisataan. Jadi pariwisata ini adalah kerja bareng, kerja bersama.
Oke, berarti tidak bisa sendiri pemirsa ya, kita harus sendiri. Bersama-sama. Iya. Oke, kita ke Bu Eva, silakan untuk harapannya Munas nanti ini seperti apa? Jadi harapan kita hampir sama dengan Pak Ardi ya. Yang pertama kita mau Batam ini khususnya Kepri jadi besar, ya itu salah satunya. Dan mereka akan mengingat bahwa pernah sejarah Munas ada di Batam, ya. Karena ini juga Munas nanti akan dibuka oleh Pak Menteri tanggal 16, Baik. ya. Jadi ini adalah satu apresiasi buat Asita nanti di mana Pak Menteri akan hadir, ya. Jadi juga kita di sini selain daripada segi kedatangan Pak Menteri, otomatis nanti ini adalah salah satu bagaimana kita setelah dari sini kita akan memetik hasil, ya, bahwa Batam ini akan mendapatkan wisman atau wisman lokal, ya, juga pariwisata dari luar dalam bisa lebih banyak dari tahun sebelumnya. Jadi ini adalah harapan kita supaya ekonomi juga bisa bangkit, ya. Jadi nanti bukan hanya pariwisata yang bangkit, ya, jadi juga ekonomi spa-spa, restoran segala macam, hotel-hotel semuanya akan ramai gitu. Baik, itu saja Bu Eva. Baik, kita nantikan bagaimana gebrakan akan dibuat oleh Asita sendiri, bagaimana Munas nanti yang disuguhkan tentunya untuk wisatawan, untuk kita tentunya di Kota Batam. Baik, kita ucapkan terima kasih Pak Ardi telah hadir pada sore hari ini. Terima kasih Putra, para pemirsa Batam TV yang luar biasa, Batam Kota Baru. Baik, terima kasih Bu Eva juga atas waktunya, tentunya dengan tema kita pada sore hari ini, peran Asita dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sektor pariwisata. Tentunya pemirsa, pentingnya peran Asita dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sektor pariwisata melalui kerjasama yang kuat antara pemerintah, kemudian pelaku industri dan masyarakat, Asita dapat terus menjadi garda terdepan, ya, dalam menghadapi berbagai tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada, tentunya untuk memajukan sektor pariwisata Indonesia, khususnya di Kepulauan Riau dan Kota Batam, ke tingkat yang lebih tinggi. Baik, tentunya kita bersama-sama, bukan hanya bekerja sendiri untuk meningkatkan pariwisata, tapi kita bersama-sama pemirsa Batam TV yang seperti dijelaskan oleh Pak Ardi tadi barusan. Terima kasih tentunya atas simak Anda pada sore hari pemirsa Batam TV. Kita bertemu lagi dialog khusus untuk episode berikutnya, dan akhirnya saya Putra Iskandar pamit dari hadapan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa. Batam TV, inspirasi Kepri.